Pulau Parang berasal kata dari bahasa Arab Farogo yang berarti kosong, menandakan bahwa dulunya pulau ini belum berpenghuni. Pada awalnya, pulau ini pertama kali disinggahi oleh para pelaut dari Bugis. Terletak di Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan tergabung dalam Taman Nasional Karimun Jawa pada tahun 2001. Dibutuhkan total 8 hingga 10 jam berlayar dari Semarang atau Jepara untuk menuju ke Pulau Parang. Walaupun berada di satu kecamatan yang sama, namun ketimpangan ekonomi dan infrastruktur sangat kentara jika kita lihat antara Pulau Karimun Jawa dan Pulau Parang. Bagaimana tidak, tersedianya listrik 24 jam baru ada sejak tahun 2018 dan internet yang memadai di Pulau Parang baru tersedia di awal tahun 2022. Lalu bagaimanakah perjalanan perekonomian di Pulau Parang? Pada saat itu sulitnya akses untuk menuju ke Parang dan Parang menuju keluar itu kan luar biasa, karena satu-satunya sarana transportasi adalah perahu layar, dan perahu layar itu hanya mengandalkan angin dan cuaca. Ketika angin, gelombang, dan cuaca buruk, maka ini sangat berpengaruh tentang perekonomian kehidupan yang ada di Parang. Kita itu mengenal dua musim, musim barat dan timur, maka di musim-musim ekstrim itu loh yang sangat mengena terhadap dampak perekonomian yang ada di Parang, terutama di musim baratan dari bulan Desember sampai bulan Maret. Bulan Desember, Januari, Februari itu kan rata-rata lumpuh transportasi. Sehingga pada saat itu masyarakat Parang hanya mengandalkan simpanan makanan-makanan lokal yang ada untuk bertahan hidup. Jadi perkembangan perekonomian Parang itu sebagian besarnya ditentukan dengan akses sarana transportasinya. Nah, ketika sarana transportasi ini sudah mulai membaik dari kapal layar menjadi kapal mesin, nah ini loh, sehingga orang semakin memudahkan akses untuk keluar dan masuk Parang, disitulah terjadi pendistribusian kebutuhan sarana ekonomi yang bisa menjadikan masyarakat ini semakin meningkat kesejahteraannya. Kita lihat saja ini cepat sekali, karena dari tahun ke tahun sarana transportasi ini semakin berkembang. Dari yang dulu pada saat kita masih memakai kapal layar, pada saat saya kecil itu, berangkat ke Jepara itu bisa ditempuh 1 hari, tapi bisa ditempuh 1 minggu ketika tidak ada angin. Dan juga bahkan tidak bisa sampai ke Jepara karena kapalnya karam. Perkembangan sebuah daerah, kalau saya tahu ada 3 sebenarnya sebuah daerah itu bisa berkembang pesat: listrik, telekomunikasi, dan transportasi. Kalau ketiga-tiganya itu di sebuah daerah tercukupi, maka pasti sebuah daerah itu berkembang pesat. Ya, kita itu kan pembangunan kedepannya kita programkan prioritas, memang salah satunya itu di di pembangunan prasarana dan tata prasarana, antara di dermaga, kelanjutan dermaga kan gitu, karena dermaga ini kan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat di bidang pariwisata kan gitu. Nah, terus jalan infrastruktur masih banyak yang kurang lah istilahnya. Terus untuk spot wisata yang itu milik desa gitu juga ada. Pasar nanti kita rencanakan untuk pembangunan, terus alun-alun desa. Karena sarana transportasi adalah merupakan inti kunci dari perkembangan sebuah daerah, maka dulu pada saat kita masih kecil, di kisaran tahun 70-an ya,
kita belum punya dermaga. Tapi yang berapa tahun ya, sudah 6 tahun ini yang tidak ada kelanjutan pembangunan itu perpanjangan dermaga Bengkok sana, Bengkok Timur itu kan rencananya dermaga induk kan gitu, rencana dermaga induk. Jadi memang ya masih ada PR-PR banyak lah istilahnya seperti itu, karena PR-PR itu kaitannya dengan anggaran kita, dana desa ini terbatas kan, kita nggak bisa maksimalkan di situ. Kayak dermaga itu kan banyak anggaran. Kemarin itu sudah dihitung sama konsultan itu kan, dari Disub itu sekitar 6.400.000.000 kan gitu. Nah, terus untuk pembangunan yang ada di istilahnya yang di daratnya, fisiknya yang di darat, nah ini ya kita mengajukan kan gitu sih, mengajukan ke Pemkab, mengajukan ke provinsi. Nah, kalau cerita telekomunikasi itu ya pada saat dulu pas pada saat saya masih kecil, ketika sekolah di Jawa, tahun piro ya, tahun 87 86 itu kan rata-rata itu. Orang Parang ini 100% menggunakan sarana telekomunikasi lewat siaran radio. Namanya Radio Mandalika yang berjasa ya Mas. Sampeyan nek sedina kiamat ya Radio Mandalika sing munggahno swarga sak Parang. Jadi sarana lewat siaran radio itu loh Mas, Radio Mandalika itu satu-satunya alat telekomunikasi Parang waktu itu. Jadi begini ceritanya. Misal contoh ya, saya di sekolah itu, Pak Wo di pondok itu, bekalnya habis, atau ada salah satu keluarganya yang sakit di Jepara sana, karena satu-satunya alat sarana telekomunikasi itu radio, ya lewat siaran radio itu dia mendengar dari si A kepada si B, tolong dikirimi anaknya yang di sini uangnya habis, nanti terus untuk lagu. Kita sudah ada Telkomsel, sudah ada PLN kan gitu. Jadi kalau PLD maksudnya listrik desa itu kalau ditanganin dari PLN untuk pemeliharaannya, kita nggak mikir istilahnya pemeliharaannya kan gitu. Kalau dari PLN itu kan bisa BUMN kan gitu, ditangani dari BUMN. Jadi kita sudah nggak mikir dari pemerintah desa kan gitu. Kalau kemarin ada mati, ada kerusakan, kita selalu pusing untuk mikir itu, karena itu biayanya itu mahal. Kalau listrik mahal, biaya operasionalnya mahal. Dari awal mulai dihuninya Pulau Parang, masyarakat mayoritas mencari penghidupan dengan berlayar mencari ikan. Hingga kini, profesi nelayan masih menjadi primadona di kalangan masyarakat Pulau Parang. Oh, ngoten niku kan mboten anu Mas, mboten pasti sih namine rezeki kan, kadang asal sekedhik, kadang asal kata. Yang namine ndok laut kan golek Mas ya, mboten mesti angsal kata mboten, kadang yang angsal sekedhik, kadang angsal kata ngoten mawon. Mboten pasti istilah Mas gitulah. Kegiatan perikanan nelayan Parang itu terunggul sekabupaten. Karena satu-satunya nelayan yang alatnya canggih dengan sistem tangkap fish finder itu loh, pakai satelit itu kan pencetusnya Parang di Kecamatan Karimun Jawa. Sehingga pada saat itu penghasilan nelayan itu satu minggu golek dit 50 juta, 10 juta itu bukan sesuatu yang sulit. Itu 10 tahun yang lalu. Kulo sih ngoten Mas, masalah kerja sih kabeh kon kan pengen kerja sedanten Mas. Cuman kulo niki gendalane iki Mas. Cantrang iki lho Mas sing perlu iki Mas. Kayak kulo niki alat kulo niki kan cantrang sih musuh sih Mas. Nek ilang ngoten niku kulo eman-eman cantrang Mas penyakite. Sing mari gara-gara bubu ilang kan penyakit cantrang Mas, ngoten mawon. Tapi ketika cantrang pesaing-pesaing nelayan luar yang sudah mulai menghabiskan sumber daya alam laut yang tidak terkendali, negara pun tidak mampu untuk menghentikan kan, mau nyantrang nyatanya tidak bisa menghentikan kan, itu lebih membuat sebuah keparahan terhadap nasib nelayan.
Piye Mas wong nek nyantrang iku ya sak ndok-ndoke, sak anake, sak cilikane dibabat kabeh. Sing iso didol dijipuk, sing gak iso didol dibuak. Beda lagi dengan nelayan kita. Nelayan kita kan khusus pakai bubu. Bubu dengan kedalaman 30-40 meter ditaruh. Kan? Diharapkan ikannya masuk. Nah, kalau ketika bubu baru ditebar, 1 hari setelahnya itu dibabat sama cantrang. Yo dilarang ini dilarang Mas, tapi kenyataan sampai seiki yo orang judule Mas. Iya, iki akeh cantrang. Nyatane masih beroperasi berarti kan union tok ngono Mas maksudnya. Niki kan Parang iki kan didadekaken desa wisata ngoten. Lah miturute panjenengan kok pripun Pak? Setuju napa mboten Parang kan dadi wisata? Nek kula sih setuju Mas, malah rame dadi wisatawan, setuju bagi kula nih. Masalah ngoten niku kan mboten ganggu masyarakat sih Mas, malah rame Mas apa desa nih ngoten bagi kula sih Mas. Yo nek kaya kula sih sing itu kula mau Mas, masalah cantrang ngoten mau nek anjen pemerintah kok mikir masyarakat cilik, lain cilik ya sik kula cantrang mawon Mas, sing dipikirake ngoten mawon kula Mas. Mboten masalah gendalan napa-napa Mas niku mawon. Nek masalah rezeki, masalah begawe kerja sih wis biasa Mas ngoten niku, angsal kata sampai gede biasa ngoten niku. Cuma gendala itu lho Mas, apa nelayan iku cantrang itu Mas. Jadi di sini itu gini, jadi nanti kalau pekerjaannya nelayan, kalau pas pada waktu barat, ya kan, atau pada waktu cuaca ini baik, atau tidak yang cuaca baik itu pergi nelayan, kalau cuaca nggak baik ya di rumah, maksudnya berkebun, berternak, tapi itu nggak banyak. Makanya saya sendiri ke depan itu melihat bahwa sebenarnya untuk menopang perekonomian Parang ke depan ada beberapa alternatif yang mungkin menjadi referensi. Yang pertama pariwisata. Yang kedua budidaya. Yang ketiga perkebunan pertanian mulai diaktifkan kembali. Kegiatan UMKM mulai dibangun, kapasitas kemampuannya mulai, packagingnya, terus jaringannya mulai dibangun. Pengennya juga itu wisata masuk ke Parang kan gitu sih. Jadi nanti masyarakat kan istilahnya bisa bekerja. Jadi menambah untuk perekonomian. Jadi yang perempuan ini kan bisa bekerja kan. Dari sektor pariwisata, Pulau Parang memiliki spot yang eksotis dan menarik bagi orang yang suka berpetualang, seperti Pantai Batu Merah dan Pantai Batu Hitam. Dengan akses jalan yang seru, hingga beberapa spot snorkeling yang indah. Selain itu, tradisi menarik seperti sedekah laut dan sedekah bumi menjadi hal menarik yang bisa ditemukan di sini. Namun, ada satu aspek yang masih mengganjal pertumbuhan ekonomi di Pulau Parang. 25 tahun ke depan prospeknya Parang seperti apa? Ketok sih Mas. Sebenarnya harus ketok sih. Dan potensinya apa, masalahnya apa, terus strateginya untuk mengatasinya apa kan harus ketok sih, bakal seperti apa harus ketok sih Mas mesti sih. Susah ini ndi lho Mas. Susah iku ya nek ngejak ngomong kanca gak paham. Apa meneh nek lembaga sing ana dijak ngerjani gak paham. Repot sih Mas. Iya, Jan. Repot nih. Ya, dengan terbatasnya infrastruktur dan transportasi di Pulau Parang menyebabkan terhambatnya pengembangan SDM di berbagai sektor krusial di Pulau Parang. Salah satunya yaitu sektor pendidikan. Tentunya masih banyak langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan harapan warga Pulau Parang. Diperlukannya bantuan pemerintah dan instansi lain dalam bentuk dana maupun pelatihan berkala. Namun, yang paling penting adalah anak muda Pulau Parang sendiri juga harus mau bergerak memberdayakan kampung halamannya, belajar setinggi-tingginya, dan kembali untuk membangun desanya.